Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم. أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membangkitkan para sahabat sebagai pendamping dakwah beliau. Salawat dan salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, suri tauladan bagi kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir masa. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, semoga Allah Jalla wa'ala melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, seringkali masyarakat di negara kita dibingungkan oleh sebuah istilah yang belum mereka mengerti dengan baik. Nah, dibangun di atas kebingungan inilah kemudian muncul berbagai persangkaan dan bahkan tuduhan yang bukan-bukan terhadap saudara seiman. Perlu kita ingatkan bersama bahwa cek dan recheck merupakan ajaran dari agama kita, yaitu agama Islam, yang perlu kita jaga, yang mana Allah Jalla wa'ala telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang sebuah berita, yang mana berita tersebut datangnya dari orang fasik, fatabayyanu, maka telitilah kebenarannya. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, di hadapan kita ada sebuah istilah yang cukup masyhur, yang cukup populer, namun sering disalahfahami oleh sebagian orang. Dan istilah yang dimaksud adalah manhaj salaf atau salafi atau salafiyah dengan ta marbutah di belakangnya. Bahkan ada sebagian dari da'i yang mengatakan bahwa salaf adalah aliran ekstrim. Bahkan mereka mengatakan bahwa salaf ini adalah ucapan yang baru, yang mana dulunya mereka menamai diri mereka sebagai Wahabi, kemudian karena tidak laku diganti namanya dengan salaf, salafi, ya. Nah, ini perlunya kita meneliti tak kala kita mendapatkan berita dari orang fasik. Fatabayyanu, kata Allah, telitilah kebenarannya.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, menimbang pentingnya hakikat permasalahan ini untuk diungkapkan dan dijelaskan, maka kami memohon pertolongan Allah Jalla wa Ala dalam menjelaskan permasalahan ini. Semoga Allah menjadikan amal-amal kita ikhlas untuk mengharap ridhanya semata. Wallahu waliyut taufiq. Pada awal penjelasan ini, kami ingin menukilkan sebuah perkataan yang sangat berharga dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, demi mengingatkan kaum muslimin agar menjaga diri dari dua bahaya besar, yaitu kesalahpahaman dan niat yang buruk. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah termaksud nikmat yang paling agung yang dikaruniakan Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Bahkan tidaklah seorang mendapatkan pemberian yang lebih utama dan lebih agung setelah nikmat Islam daripada memperoleh kedua nikmat ini. Bahkan kedua hal ini adalah pilar tegaknya agama Islam, dan Islam tegak di atas pondasi keduanya. Dengan dua nikmat inilah hamba bisa menyelamatkan dirinya dari terjebak di jalan orang yang dimurkai atau al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang memiliki niat yang rusak, niat yang buruk. Dan juga dengan keduanya ia selamat dari jebakan orang yang sesat atau ad-dhalin, yaitu orang-orang yang pemahamannya rusak. Jadi terlepas dari pemahaman orang-orang yang rusak dan niat yang rusak, sehingga dengan itulah dia akan termaksud ke dalam orang yang meniti jalan orang yang diberi nikmat, yaitu an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik dan niat yang baik. Mereka itulah pengikut siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Al-ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, oleh sebab itu di sini kami katakan hendaknya kita semua berusaha seoptimal mungkin untuk memahami persoalan yang kita hadapi sebaik-baiknya dengan dilandasi niat yang baik dan pemahaman yang baik, yaitu untuk mencari kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran tersebut. Dan di sisi lain, ada pula orang-orang yang apabila kita lihat dari sisi taraf pendidikan atau gelar akademis yang sudah didapatkannya, meskipun itu bukan sebagai parameter pemahaman, banyak di antara manusia yang kita lihat bergelar doktor, bahkan keluaran dari Timur Tengah, mereka adalah orang-orang yang mengerti sebenarnya. Orang yang belajar, orang yang mengerti. Namun amat disayangkan, ilmu yang mereka peroleh tidak menjadikan mereka tunduk kepada manhaj salaf, kepada manhaj yang hak. Berapa banyak kaum muslimin yang mana mereka menuntut agama Islam, menuntut ilmu agama di Makkah, di Madinah bertahun-tahun, akan tetapi pulang ke kampung halamannya tidak menjadikan dirinya tunduk kepada manhaj salaf. Bahkan di antara mereka banyak yang mendapatkan predikat cum laude, mumtaz murtafi', namun tak kala pulang ke kampungnya mereka kembali ke pangkuan hizbiyah. Wallahul musta'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, mengembalikan mereka kepada kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, marilah kita ingat sebuah ayat yang sangat indah yang akan menunjukkan kepada kita jalan untuk memecahkan semua masalah yang kita hadapi,
yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan patuhilah ulul amri di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih pendapat tentang suatu urusan, maka kembalikanlah urusan tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jikalau kalian sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu pasti lebih baik bagi kalian dan lebih bagus hasilnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah, salah satunya adalah umara, yaitu pemerintah atau penguasa. Begitu juga yang dimaksud dengan ulul amri adalah al-ulama, orang yang berilmu, orang yang paham dalam agama ini. Dan beliau juga menjelaskan bahwa makna dari taatilah Allah maksudnya adalah ikutilah aturan-aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, makna dari taatilah Rasul adalah ikutilah ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sunnah-sunnah beliau. Kemudian makna dari taatilah ulul amri adalah taat dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Jadi taat kepada ulul amri dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'atu fil ma'ruf." Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan itu bukan dalam hal kemaksiatan, akan tetapi ketaatan itu dalam bentuk atau perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik. Itulah ketaatan. Jadi ketaatan kepada ulul amri adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal dalam hal-hal yang ma'ruf, bukan dalam bentuk kemaksiatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya adalah, kalimat tersebut maknanya adalah kembali merujuk kepada kitab Allah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, baik itu dalam permasalahan pokok-pokok agama atau usul, aqidah, tauhid, begitu juga dalam masalah furu' atau masalah cabang-cabang dalam agama seperti dalam masalah fikih. Jadi ketika kita berselisih dalam masalah usul atau pokok-pokok agama dan dalam masalah furu' atau cabang-cabang agama, maka merujuklah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah." Dan apa saja yang kalian perselisihkan, maka keputusannya dikembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-10. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian apa definisi dari manhaj? Jadi manhaj dalam bahasa, secara bahasa lughatan, artinya adalah jalan yang jelas
dan terang. Itu makna manhaj secara bahasa atau lughatan. Maknanya jalan yang jelas dan terang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-48, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap umat di antara kalian Allah berikan aturan wa minhaja, dan jalan yang terang. Itu makna manhaj secara bahasa, lughatan. Sedangkan menurut istilah, manhaj ialah kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah usul aqidah, kemudian usul fiqh, kemudian usul tafsir, di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam Islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur dan benar dan mudah dipahami. Dan manhaj yang benar adalah jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama, yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah, salafus salih, orang-orang saleh terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sedangkan makna salaf secara bahasa berasal dari kata salafa yaslufu salafun, yang artinya telah berlalu. Artinya secara bahasa telah lalu. Dan kata salaf secara bahasa juga bermakna orang terdahulu, baik itu dari golongan orang-orang yang tidak baik. Ini secara bahasa, bukan secara istilah, secara bahasa. Orang-orang terdahulu baik dari orang-orang yang tidak baik seperti Fir'aun, Qarun, Abu Jahal. Begitu juga dari golongan orang-orang yang baik seperti para nabi dan rasul, para syuhada, dan orang-orang saleh dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan yang lainnya. Ini secara bahasa. Jadi seluruh pendahulu, ya seluruh yang sudah lewat, siapapun mereka disebut salaf secara bahasa. Ya, perlu dibedakan antara makna salaf secara bahasa dan istilah. Adapun yang kita bicarakan sekarang bukanlah makna bahasanya, akan tetapi yang akan kita bahas adalah makna secara istilah syar'i. Kenapa harus kita bahas hal ini? Supaya jelas bagi kita dan tidak muncul komentar bahwa ada yang mengatakan bahwa jil, kelompok jil juga disebut salaf karena mereka memiliki pendahulu. Bukan ini yang kita maksudkan. Karena yang kita bahas di sini adalah secara istilah yang akan kita jelaskan. Jadi kalau secara bahasa seluruh orang terdahulu disebut salaf, ya, itu secara bahasa atau lughatan. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini adalah tentang salaf secara istilah. Kemudian apabila muncul pertanyaan, kenapa harus disebutkan pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah apabila ternyata istilahnya menyelisihi pengertian secara bahasa? Kenapa harus dibahas? Maka kami akan menjawabnya sebagaimana jawaban dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan faidahnya adalah supaya kita mengetahui keterkaitan antara objek penamaan syariat dan objek penamaan lughawi atau menurut bahasa, sehingga akan tampak jelas bagi kita bahwasanya istilah-istilah syariat tidaklah melenceng secara total dari sumber pemaknaan bahasanya. Bahkan sebenarnya ada keterkaitan satu sama lain antara secara bahasa dan secara istilah. Oleh sebab itulah kita jumpai para fuqaha, para ulama fikih atau ahli agama rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka para fuqaha setiap kali hendak mendefinisikan sesuatu, maka mereka pun membuat definisi secara bahasa atau disebut dengan etimologi, ya.
adalah demikian, sedangkan secara terminologi atau istilah adalah demikian. Hal ini sangat diperlukan supaya tampak jelas bagi kita adanya keterkaitan makna lughawi dan istilah. Al-ikhwan dan akhwat yang insya-Allah dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apabila para ulama akidah membahas dan menyebutkan kata salaf dalam kitabnya, maka kata salaf ini berkaitan atau berkemungkinan memiliki makna tiga hal. Ya, jadi ketika ulama akidah, ulama yang faham dengan ilmu akidah menyebutkan kata salaf di dalam kitabnya, ya, maka yang mereka maksud adalah salah satu di antara tiga kemungkinan. Yang pertama, apa yang disebut dengan salaf? Yang pertama adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itu yang pertama. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yang mereka maksud adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dan murid-murid mereka, yaitu tabi'in. Kemudian kemungkinan yang ketiga yang mereka maksud adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian tabi'in, kemudian para imam yang kredibilitas keilmuannya diakui oleh agama Islam, yang mana mereka adalah orang-orang yang meniti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membasmi kebid'ahan. Nah, ini tiga kemungkinan yang biasa disebutkan oleh para ulama akidah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau menerangkan, adapun secara terminologi atau istilah, kata salaf adalah sebuah karakter yang melekat secara mutlak kepada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun para ulama sesudah mereka juga tercakup dalam istilah ini karena sikap dan cara beragama mereka mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi kata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, beliau mengatakan makna salaf secara istilah adalah sebuah karakter yang melekat secara mutlak kepada diri para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Begitu juga ulama-ulama setelahnya disebut salaf juga, tak kala mereka mengikuti metode beragama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka meneladani para sahabat, ya. Dan Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql mengatakan salaf adalah generasi awal umat ini, kata beliau. Salaf adalah generasi awal umat ini, yaitu para sahabat, tabi'in, dan para imam pembawa petunjuk pada 3 kurun yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi, yaitu yang pertama para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, pengikut para tabi'in. Dan setiap orang, kata beliau, kata Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, dan setiap orang yang meneladani dan berjalan di atas manhaj mereka, yaitu manhaj para sahabat, di sepanjang masa, mereka disebut dengan salafi, ya, sebagai bentuk penisbatan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan Rasul beserta para sahabatnya disebut dengan salaf umat ini. Demikian pula setiap orang yang menyerukan dakwah sebagaimana dakwanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in juga disebut sebagai orang yang menempuh manhaj atau metode salaf, atau biasa disebut dengan istilah salafi, artinya pengikut salaf,
pengikut orang-orang saleh terdahulu dari umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Itulah makna salaf dan salafi, ya. Adapun pembatasannya, dibatasi istilah salaf hanya meliputi masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini adalah pembatasan yang keliru kata para ulama. Kenapa? Karena pada masa itu pun sudah muncul tokoh-tokoh pelopor bid'ah dan kesesatan. Sudah ada di zaman tabi'in, di zaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sudah ada pelopor bid'ah dan kesesatan. Jadi yang disebut dengan salaf itu tidak dibatasi sampai tabi'ut tabi'in. Kata para ulama, akan tetapi kriteria yang benar adalah kesesuaian akidah, hukum dan perilaku mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta pemahaman salafus saleh, maka mereka disebut dengan salaf. Ya. Jadi tak kala ada orang yang walaupun hidup di zaman sekarang, kemudian dia mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka boleh baginya menisbatkan dirinya sebagai salafi. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, oleh karena itulah siapapun orangnya, asalkan dia sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti ia disebut dengan pengikut salaf, ya. Meskipun jarak dan masanya jauh dari periode kenabian, ya, tetap mereka disebut dengan pengikut salaf kalau mereka mencontoh Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga sebaliknya, walaupun ada orang yang hidup di zaman para nabi, ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ada orang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya, akan tetapi mereka beragama tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka ia tidak bisa disebut dengan salaf, ya, walaupun mereka sesuku, bahkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan yang dimaksud dengan salafiyah dengan menggunakan ta marbutah di belakangnya, salafiyah adalah penyandaran diri kepada kaum salaf. Jadi kepada kaum, bukan per orang, kepada kaum salaf, ya. Sehingga bukanlah makna salafiyah sebagaimana yang disangka sebagian orang, bahwasanya salafiyah adalah sebagai aliran, ya, aliran pesantren yang menggunakan metode pengajaran kuno. Nah, banyak sebagian orang menyangka bahwa kata salafiyah adalah sebagai aliran pesantren yang menggunakan metode pengajaran kuno. Yang dengan persangkaan itu mereka anggap bahwa salafiyah bukan sebagai manhaj atau metode beragama, akan tetapi sebagai sebuah sistem pembelajaran di pondok pesantren yang belum mengalami modernisasi. Nah, ini kata mereka, ya. Dan yang terbayang di pikiran mereka ketika mendengarkan kata salafiyah, mereka menganggap salafiyah ini adalah sosok para santri yang mana mereka memakai peci hitam, kemudian memakai sarung dan menenteng kitab-kitab kuning. Nah, ini sangkaan dari mereka. Bahkan sebagian kalangan menisbatkan pondoknya sebagai pondok salafiyah, akan tetapi realitanya, kenyataannya di dalam pondok tersebut jauh dari tradisi ilmiah para salaf. Jadi salafiyah itu bukan pondok-pondok kuno yang belum mengalami modernisasi. Salafiyah itu penisbatan yang dinisbatkan kepada kaum salaf. Itu yang benar. Itu adalah manhaj atau metode beragama, bukan sistem atau aliran pondok pesantren yang menggunakan pengajaran kuno yang belum mengalami modernisasi. Karena banyak sebagian kalangan yang mengatakan, oh ini pondok salafiyah. Ternyata pas dilihat yang terjadi di dalam pondok tersebut jauh sekali dari tradisi ilmiah para salafus saleh,
para orang-orang saleh terdahulu. Jauh dari sunnah-sunnah Nabi dan jauh dari sunnah-sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang terjadi ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh Salim Al-Hilali mengatakan, adapun salafiyah adalah penisbatan pada kaum salaf yang merupakan penisbatan yang terpuji, yang disandarkan kepada manhaj yang lurus dan bukanlah menciptakan sebuah madhab yang baru ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan setelah ba'da isya. Kita lanjutkan kembali. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, dan tidaklah tercelah bagi orang yang menampakkan diri sebagai pengikut madhab salaf, ini kata beliau, dan menyandarkan diri kepadanya dan merasa mulia dengan manhaj salaf tersebut, bahkan wajib menerima pengakuannya dengan dasar kesepakatan para ulama, karena sesungguhnya madhab salaf tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Ini kata Al-Imam Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian kalau ada yang mengatakan bahwasanya istilah salafiyah adalah istilah bid'ah karena ia tidak digunakan pada masa sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka jawabannya ialah kata salafiyah memang belum digunakan oleh Rasul dan para sahabat, karena pada saat itu hal ini belum dibutuhkan. Jadi sebenarnya kata salaf itu sudah ada, cuman belum ditampakkan karena belum dibutuhkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya Fatimah, fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ma ana laki. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, karena sebaik-baik pendahulu atau salaf engkau adalah aku, kata Rasulullah. Jadi sebenarnya sebutan salaf sudah ada, tapi penamaan salafiyah ini memang belum digunakan karena belum dibutuhkan. Bukanlah perkara bid'ah, tapi belum dibutuhkan. Kenapa belum dibutuhkan? Karena pada saat itu kaum muslimin generasi awal masih hidup di dalam pemahaman Islam yang sahih, pemahaman Islam yang benar, sehingga tidak dibutuhkan penamaan khusus ya. Dan mereka bisa memahami Islam dengan murni tanpa khawatir adanya penyimpangan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, masih berada di antara mereka ya. Dan bisa juga kita katakan bahwa kaum muhajirin dan ansar itu sebagai generasi salafnya kita ya. Dan orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar disebut dengan salafi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki sebutan lain di karangan para ulama, dan penisbatan ini memang diambil dari nas-nas yang sahih, dari dalil-dalil yang sahih, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dibuat-buat, tapi dimunculkan nama tersebut karena semakin banyaknya kebid'ahan, kesyirikannya dan kesesatan. Dan nama-nama ini telah disebutkan di dalam kitabnya Imam As-Sam'ani, di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ansab, Kitabul Ansab karangan Imam As-Sam'ani. Disebutkan di situ penisbatan-penisbatan yang sesuai dengan syariat. Apa contohnya? Contohnya seperti ashabul hadis atau ahlul hadis, pengikut dan pembela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ahlul athar atau pengikut jejak salaf, pengikut jejak orang-orang saleh terdahulu, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in.
Nah, ini memang penamaan-penamaan yang sudah ada, yang diambil dari nas-nas yang syar'i, disebutkan di dalam kitab Al-Ansab. Jadi disebutkan nasab-nasab garis-garis yang sesuai dengan syariat, disebutkan dalam kitab Al-Ansab karangan Al-Imam As-Sam'ani. Begitu juga Ahlul Ittiba', boleh juga menamakan diri mereka dengan sebutan Ahlul Ittiba' atau peniti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Ghuraba, orang-orang yang terasing dari berbagai macam keburukan, yang mana disebutkan dalam hadis, kama qala salawatullahi wassalamu alaihi, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba fatuba lil ghuraba. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang yang dianggap asing pada saat itu. Jadi sebenarnya penamaan-penamaan ini memang diambil dari nas-nas yang syar'i, tetapi kenapa tidak dimunculkan? Karena belum dibutuhkan pada saat itu. Karena dahulu para sahabat langsung ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka. Mulailah muncul nama ini di zaman imam-imam kita, karena banyaknya khurafat, ya, kebid'ahan dan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan yang jauh dari Islam, jauh dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dimunculkanlah nama-nama tersebut. Kemudian juga seperti At-Taifah Al-Mansurah juga disebutkan dalam hadis, yaitu kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa Ala. Begitu juga Al-Firqah An-Najiyah juga disebutkan dalam hadis, yaitu golongan yang selamat atau kelompok yang selamat. Jadi penamaan-penamaan ini bukanlah penamaan yang diada-adakan, akan tetapi penamaan yang diambil dari dalil-dalil nas-nas yang syar'i. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya manhaj salaf adalah hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Antara lain adalah firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi Allah Ta'ala berfirman, kalian umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, dan mencegah dari segala yang mungkar, dan beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Al-Quran surah Al-Imran ayat ke-110. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dalam kitabnya Naqdul Mantiq menjelaskan, kaum muslimin telah sepakat bahwa umat ini adalah umat terbaik, dan sebaik-baik umat adalah umat ini, umat Islam, dan umat ini adalah umat yang paling sempurna, kata beliau, kata Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala. Dan umat yang paling sempurna dan utama adalah generasi terdahulu dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan kewajiban mengikuti manhaj salaf juga Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa ayat ke-115, yang mana Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Jadi Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dan Al-Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama telah berkata mengenai makna
dalam firman Allah dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Yang dimaksud jalan di sini adalah jalan generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian dalam kitab ini disebutkan, walaqad manna Allahu ala ummati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam biikmali diniha, dengan kesempurnaan agamanya, wa itmami ni'matihi 'alaiha, dan penyempurnaan nikmat Allah atasnya, wa ridahu anha bil Islam, dan Allah meridai umat tersebut dengan agama Islam, alladzi la yaqbalu dinan siwahu, yang mana Allah Jalla wa Ala tidak menerima agama lain kecuali yang Allah terima adalah agama Islam. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnahkan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridai Islam menjadi agama untuk kalian, bagi kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat yang lain, wa anna hadha sirati, dan sungguh inilah jalanku, kata Allah, mustaqiman, jalan yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, jalan yang hak, jalan yang benar. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain, kata Allah Jalla wa Ala, fatafarraqa bikum an sabilih, yang akan mencerai beraikan kalian dari jalannya yang hak, dari jalan Allah yang hak, yang benar. Kemudian di sini disebutkan, yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau, berkata, wa hadza li anna at-tariqa al-muwassilu ila Allah wahidun, karena jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah cuma satu jalan. Tidak ada jalan yang lain yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali satu jalan. Jalan apa itu? Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, wa huwa ma ba'atha bihi rusulahu, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasulnya Allah Jalla wa Ala, wa anzala bihi kutubahu, dan yang tertera di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan. Wala yasilu ilaihi ahadun illa min hadha at-tariq, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Allah Jalla wa Ala kecuali dengan jalan ini, yaitu jalan yang dibawa oleh para rasul, yang mana jalan tersebut tertera di dalam kitab yang Allah turunkan. Itulah jalannya, hanya satu jalan tersebut. Walau atan nasu min kulli tariqin, walaupun manusia datang dari setiap jalan, min kulli tariqin, dari setiap jalan, wastaftahu min kulli babin, dan manusia mencoba membuka pintu tersebut, fatturuqu alaihim masdudatun, fatturuqu alaihim masdudatun, maka jalan-jalan itu masdudatun, buntu bagi mereka, tertutup bagi mereka. Kalau mereka melalui jalan-jalan yang selain dari jalan yang satu tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini disebutkan wal abwabu alaihim mughlaqatun,
dan pintu-pintu itu terkunci bagi mereka, illa min hadzal tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini yang tadi saya sebutkan, yaitu jalan yang dibawa oleh Rasul, para Rasulnya Allah Jalla wa'ala, yang mana jalan tersebut tertera di dalam kitab-kitabnya, ya, kitab-kitab yang Allah turunkan. Itulah jalan yang satu, jalan yang tidak bisa kita sampai ke jalan tersebut kecuali dengan jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah, karena sesungguhnya jalan itu bersambung kepada Allah Jalla wa'ala, muwassilun ilaihi, dan menyampaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi hanya satu jalan yang bisa ditempuh, sedangkan jalan-jalan yang lain tertutup dan buntu, ya. Jadi tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah kecuali jalan yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian di sini disebutkan, fatawa'ada Allahu man ittaba'a ghaira sabilil mu'minin, maka Allah Jalla wa'ala mengancam orang-orang yang berpaling dari jalan-jalan orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah mengancam orang yang berjalan di atas jalan selain jalan orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi mereka jalan di luar jalannya orang yang beriman, orang mukmin. Fadalla ala anna ittiba'a sabilihim fi fahmi syar'illahi wajibun. Hal ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan mereka, jalan orang-orang yang beriman, yaitu para salaful ummah, salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi di sini disebutkan hal ini menunjukkan bahwa mengikuti jalan mereka dalam memahami syariat Allah, dalam memahami syariat Allah adalah hukumnya wajib. Wa mukhalafatuhu dalalun, dan menyelisihi jalan tersebut adalah kesesatan. Wa athna Allahu 'ala as-sabiqin, dan Allah Jalla wa 'ala telah memuji orang-orang terdahulu, al-awwalin, yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam. Jadi Allah telah memuji orang terdahulu yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan dari kalangan al-ansar, wa ala man ittaba'ahum, serta orang-orang yang mengikuti mereka, itu mengikuti dari kalangan muhajirin dan ansar, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, jadi mereka mengikuti. Allah tidak memuji para sahabat saja, akan tetapi Allah juga memuji orang yang mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana dalilnya? Dalilnya adalah faqala ta'ala, Allah taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam, minal muhajirin, dari kalangan muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar, walladzina ittaba'uhum bi ihsan, begitu juga orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar, maksudnya mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, bi ihsan, dengan baik, dengan benar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah Ta'ala rida terhadap mereka, mereka pun rida kepada Allah Jalla wa'ala. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Ta'ala menyediakan untuk mereka surga-surga, tajri tahtaha al-anhar, yang mana mengalir di dalamnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Jadi Allah Ta'ala tidak memuji para sahabat saja, Allah juga memuji
orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan baik, dengan benar. Kemudian di sini disebutkan Kemudian di sini disebutkan wa bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anna khairan nasi qarnuhu. Dan di sini disebutkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia, anna khairan nasi, bahwasanya sebaik-baik manusia qarnuhu adalah generasinya. Generasi siapa? Generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya lagi, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih. Kemudian di sini disebutkan wa amara sallallahu alaihi wasallam bittiba'i sunnatihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Wa sunnati khulafaihi ar-rasyidin, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikuti sunnah para khulafa ar-rasyidin. Wa hadzara min mukhalafatihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan agar jangan menyelisihi sunnah tersebut, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Faqala sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga wajib atas kalian untuk berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka telah mendapat petunjuk dari Allah Azza wa Jal min ba'di, setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha, dan gigitlah sekuat-kuatnya sunnah tersebut, itu sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin bin nawajid. Jadi kata Rasulullah, gigitlah sunnah tersebut sekuat-kuatnya bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhilah atau hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru atau perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan seluruh perkara bid'ah adalah sesat. Jadi bid'ah di sini kata para ulama, bid'ah fid din, bukan secara bahasa, akan tapi secara istilah, mengada-adakan hukum dalam agama, mengadakan halal baru dalam urusan agama, ya. Kemudian di sini disebutkan wa wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-firqatan najiyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati kelompok atau golongan an-najiyah yang selamat biqaulihi, dengan sabdanya. Jadi firqah najiyah ini sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, yang mana golongan yang selamat tersebut, kata Rasulullah, siapa mereka?
ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang selamat, golongan yang selamat adalah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang ada pada hari ini dari diriku dan para sahabat yang mana mereka berada di atasnya. Jadi kata Rasulullah, apa yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya, itulah kelompok yang selamat. Fadallat hadhihi an-nusus, maka nas-nas tersebut wa ghairuha dan yang lainnya ala wujub ittiba'il kitab wa sunnah, menunjukkan wajibnya mengikuti Alkitab yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nas-nas tersebut menunjukkan wajibnya mengikuti Al-Quran, ya, kalam Allah, dan As-Sunnah itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wujub ittiba'i sabilil mu'minin, dan wajib juga mengikuti jalan kaum mukminin, yaitu orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Maka di sini dijelaskan oleh Syekh Abdus Salam bin Salim As-Suhaimi, wa aulal mu'minin, adapun kaum mukminin yang paling utama, alladhi yajibu ittiba'u sabilihim, yang wajib diikuti jalan mereka, siapa? Hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling utama, ya, kaum mukminin, orang yang beriman yang paling utama yang wajib diikuti jalannya. Jadi orang beriman itu banyak, bukan para sahabat saja. Kita yang beriman disebut dengan orang yang beriman. Akan tetapi di sini disebutkan orang yang beriman yang paling utama yang wajib diikuti jalannya, hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama taqaddama qaul Ibn Al-Qayyim, sebagaimana sudah pernah diucapkan, sudah diungkapkan oleh Ibn Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu, yang mana beliau mengatakan, wa kullun minas sahabati, dan semua para sahabat, seluruh para sahabat tanpa terkecuali, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, kata Ibn Al-Qayyim, munibun, mereka adalah manusia atau orang-orang yang kembali ila Allah taala, kepada Allah jalla wa ala. Jadi para sahabat tanpa terkecuali, kata Ibn Al-Qayyim, semuanya mereka adalah orang atau manusia yang kembali, munibun ilallah, kembali kepada Allah jalla wa ala. Fayajibu ittiba'u sabilihi, maka wajib untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wajib, karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah jalla wa ala. Mereka adalah orang beriman, dan mereka adalah seutama-utamanya orang yang beriman. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti jalan para sahabat. Wa aqwalihi, begitu juga mengikuti ucapan-ucapan para sahabat, ucapan-ucapan mereka. Wa i'tiqadatihi, dan mengikuti keyakinan-keyakinan mereka para sahabat, min akbari sabilihi, yang mana ini merupakan seutama-utamanya jalan. Tidak ada jalan yang terbaik, tidak ada jalan yang paling utama kecuali jalannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena mereka adalah orang yang secara langsung bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wajal, kemudian di sini disebutkan wa yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud, sahabat yang mulia, beliau berkata radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau, beliau pernah mengatakan, ittabi'u, ikutilah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabtadi'u,
Dan janganlah kalian mengadakan perkara-perkara baru atau bid'ah. Kemudian beliau mengatakan, faqad kufitum, sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi SAW sudah cukup bagi kalian, tidak perlu lagi ditambah-tambahkan. Banyak di antara kaum muslimin yang mana mereka melakukan amalan-amalan, bisa jadi karena ketidakpahaman mereka atau karena sombong. Karena kata Rasulullah SAW, ciri kesombongan adalah ketika dikasihkan dalil dia menolak. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Jadi ketika para sahabat, jadi Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji dzarrah. Ada para ulama bilang makna hadis ini adalah sebesar biji sawi. Ada yang mengatakan juga partikel yang paling kecil. Jadi tidak akan masuk surga yang di dalam hati mereka itu ada kesombongan. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana kalau kami memakai sandal yang bagus, baju yang bagus, ya? Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru, kata Rasulullah, sesungguhnya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Udah dikasih ini dalilnya, ini ayat Al-Quran, ini hadis. Mereka masih mengatakan, saya lebih percaya dengan perkataan kiai saya, seolah-olah kiainya lebih hebat dari Allah dan Rasulnya. Ini sangat berbahaya sekali. Karena itu semoga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk mudah menerima nasihat. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mereka sulit sekali menerima nasihat. Sudah didatangkan hadis, sudah didatangkan bukti-bukti hujjah yang jelas, akan tetapi mereka masih menolak. Jadi kita sebagai kaum muslimin, kalau ada saudara kita yang menegur kita, menasihati kita dengan dalil, terima. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan yang paling dibenci tak kalah seorang saudara kita menasihati kita, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian orang tersebut menjawab, uruslah dirimu sendiri. Nah, ini adalah ucapan yang paling dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menerima nasihat, dan mudah juga bagi kita untuk memberikan nasihat. Tetapi nasihat yang kita berikan dengan cara yang baik, bil mau'izatil hasanah, ya, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan nasihat yang baik. Jadi hati-hati tak kala kita menolak nasihat dari saudara kita, ya. Jadi di sini Ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian mengadakan perkara-perkara baru atau perkara-perkara bid'ah. Faqad kufitum, sesungguhnya sudah dicukupkan bagi kalian sunnah-sunnah Nabi tersebut. Memang benar-benar sudah dicukupkan. Terkadang kita ini membuat perkara-perkara yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang diajarkan oleh Rasulullah itu sangat banyak, bahkan kita tidak melakukannya. Berangkat mau pergi ke masjid ada doanya, masuk masjid ada lagi doanya, keluar masjid ada lagi doanya, masuk WC ada doanya, keluar dari WC ada doanya. Banyak sekali zikir-zikir yang terlewatkan dari kita. Tidak sanggup kita melakukan semuanya. Terkadang masih ada sebagian di antara kita yang belum hafal bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya. Alangkah baiknya kita menghafalkan doa-doa tersebut yang memang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada kita mengadakan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Capek-capek kita melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka capek-capek, susah payah melakukan suatu ibadah, akan tetapi mereka dapatkan di akhirat nanti hanya neraka Allah yang menyala-nyala. Jadi alangkah baiknya kita menghafal zikrullah, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah banyak. Banyak di antara kita, bahkan saya pun banyak yang belum hafal. Hendaknya kita menghafal yang memang ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah anehnya orang-orang zaman sekarang, ya. Padahal yang diajarkan Rasulullah itu banyak sekali. Akan tetapi mereka malah melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya dari
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad kufitum, telah cukup bagi kalian sunnah-sunnah tersebut. Wa yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah taala, dan Imam Ahmad rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, beliau mengatakan, usulus sunnati indana, pokok sunnah di sisi kami adalah, kata beliau, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Ahmad rahimahullah taala, pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Itulah pokok sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad. Wal iqtida'u bihim, begitu juga pokok sunnah di sisi kami adalah meneladani mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa tarkul bid'ah, dan pokok sunnah di sisi kami adalah meninggalkan bid'ah. Jadi ada 3, kata Imam Ahmad rahimahullah taala, pokok sunnah di sisi kami, kata Imam Ahmad. Yang pertama, berpegang teguh dengan apa-apa yang dibawa oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meneladani atau meniti langkah dan jalan mereka, ya, beragama sesuai dengan metode atau manhaj mereka. Wa tarkul bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan bid'ah atau perkara yang diada-adakan, perkara baru yang tidak ada di dalam agama ini. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah. Jadi kata Imam Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa yang menganggap baik suatu bid'ah atau perkara yang baru, maka sungguh orang ini telah membuat syariat baru. Itu kata Imam Syafi'i. Tak kala seseorang menganggap sesuatu yang dilakukannya itu adalah baik, padahal itu adalah perkara bid'ah, maka orang seperti ini faqad syara'a, maka berarti ia telah membuat syariat. Padahal kita sudah dicukupkan, ya, oleh Allah Jalla wa Ala dengan syariat yang diajarkan oleh baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada perkataan dari salah seorang sahabat mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau pernah mengatakan, fa iyyakum wa ma yubtada'u fa inna mabtudi'a dhalalatun. Berhati-hatilah kalian dari perkara yang diada-adakan, karena perkara yang diada-adakan dalam agama ini adalah dhalalatun, adalah kesesatan. Begitu juga Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, dalam sebuah perkataannya beliau mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah ahsanu minal ijtihadi fil bid'ah. Jadi kata beliau, sederhana di dalam sunnah, sederhana di dalam sunnah jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Ya, ini ucapan dari salah seorang sahabat mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah ahsanu minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana di dalam sunnah. Jadi sederhana ketika kita melakukan sunnah-sunnah Nabi secara sederhana itu sudah cukup, ya. Yang penting rutin kita melakukannya, karena ahabbul ilallahi adwamuha wa in qallah, ya. Perkara yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah sedikit tapi rutin. Daripada hari ini tahajudnya banyak sekali, besoknya subuh saja lewat. Ini bahaya orang kayak ini, ya. Jadi tidak masalah walaupun sedikit tapi rutin, itu jauh lebih baik. Jadi sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Karena banyak, Pak, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan karena mereka menganggap itu adalah ajaran agama. Mereka datang ke kuburan, ya, meminta kepada kuburan dalam sampai menangis-nangis, mereka penuh kesungguhan. Maka amalan seperti ini sia-sia. Cukup sederhana saja semampu kita, dan Allah tidak memaksakan, ya,
semampu kita. Kecuali hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, maka wajib untuk melakukannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian di sini disebutkan fal wajibu ala kulli muslim huwa ittiba'ul kitab wa sunnah bifahmi salafis salih. Maka merupakan kewajiban atas setiap muslim untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Kemudian di sini di akhir muqaddimah ini beliau Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi, beliau mengatakan bahwa beliau telah memberikan pelajaran-pelajaran atau durus di dalam Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah bikismin nasyat, ya, pada kisim an-nasyat. Beliau sampaikan, jadi kalau kita belajar di Universitas Madinah, maka kitab ini dipelajari dan diajarkan oleh syekhnya langsung. Bahkan beliau sering membuka daurah-daurah, dan pernah daurah beliau ini dilakukan di Indonesia, pernah diadakan di Indonesia. Beliau langsung yang menyampaikan apa yang beliau tulis. Ini luar biasa, ya, karena yang menyampaikannya adalah orang yang mengarang kitab tersebut. Jadi beliau ini masih hidup hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau salah satu pengajar di Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah. Dan insyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang makna sunnah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada kata-kata saya yang keliru, kepada Allah saya memohon ampun, dan kepada saudara-saudara saya sekalian, saya memohon maaf sebesar-besarnya karena kekurangan, kekeliruan dan kesalahan datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Karena saya adalah manusia yang banyak salahnya, dan kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini dan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja Darussalam, menggemakan tauhid, menebar sunnah.